Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 S1 2B Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau Pekanbaru akan menjelaskan mengenai teknik identifikasi bakteri uji biokimia di bawah dosen pengampu yaitu Ibu Musyirna Rahmanastion MSI. Jadi, langsung saja kita mulai ya. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai pengertian uji biokimia bakteri, uji biokimia yang digunakan untuk identifikasi bakteri, metodologi percobaan, serta hasil dan pembahasan. Yuk kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Triwulandari dengan NIM 1901055 dari Prodi S1 Stiva Riau. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik identifikasi bakteri yaitu uji biokimia. Pertama kita membahas mengenai apa itu uji biokimia. Uji biokimia ini merupakan suatu cara atau perlakuan yang digunakan untuk identifikasi atau mendeterminasi hasil biakan bakteri murni dari isolasi berdasarkan sifat fisiologisnya. Proses uji biokimia ini erat kaitannya pada metabolisme sel, yaitu reaksi kimiawi di dalam sel, baik itu dia yang menghasilkan energi atau dia memerlukan energi untuk sintesis keperluan selia seperti pergerakan. Uji biokimia yang digunakan untuk identifikasi bakteri itu terbagi menjadi 8, yaitu ada uji indol, uji MR, uji VP, uji sitrase, uji motilitas, uji TCA, uji urinase, serta uji gula-gula. Yang kita bahas pertama itu uji indol. Uji indol ini, media yang dipakai itu adalah pepton 1%. Uji indol ini digunakan untuk mengetahui apakah kuman mempunyai enzim triptopanase, sehingga kuman itu mampu mengoksidasi asam amino triptopanase membentuk indol. Adanya indol dapat kita ketahui dengan menambahkan reagen Erlin. Reagen Erlin ini dia berisi para-dimetil amino benzaldehid. Terus, jika hasilnya itu negatif, itu ditandai dengan dia tidak membentuk lapisan cincin berwarna merah pada permukaan biakan bakteri. Berarti artinya bakteri itu tidak membentuk indol dari triptopanase sebagai sumber karbonnya. Sebaliknya, kalau hasilnya positif, dia terbentuk lapisan cincin cincin berwarna merah pada permukaan biakan bakteri. Artinya, bakteri membentuk indol dari triptopanase sebagai sumber energinya. Yang kedua, kita memasuki apa itu uji MR. Uji MR ini, media yang digunakan itu adalah pepton glukosa fosfat. Uji ini digunakan untuk mengetahui adanya fermentasi asam campuran atau metilen glikol. Jika hasilnya negatif, itu ditandai dengan tidak ada perubahan warna merah setelah ditambahkan metilen red 1%. Sebaliknya, jika dia hasilnya positif, maka akan terjadi perubahan warna merah pada media setelah ditambahkan metilen red 1%. Artinya, bakteri menghasilkan asam campuran metilen glikol dari proses fermentasi glukosa yang terkandung dalam media MR. Baik, untuk uji selanjutnya, yaitu uji VP, akan dijelaskan oleh Nabila. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Sabrina dengan NIM 1901059. Selanjutnya yaitu uji VP atau kepanjangannya uji Voges-Proskauer, di mana uji ini menggunakan media pepton glukosa fosfat. Uji ini digunakan untuk mengetahui pembentukan asetilmetilkarbinol atau asetoin dari hasil fermentasi glukosa. Uji ini dilakukan dengan menambahkan anaptol 5% dan KOH 40% pada media. Interpretasi hasil negatif jika tidak terjadi perubahan dan positif jika terjadi perubahan warna menjadi warna merah pada media. Uji selanjutnya yaitu uji sitrus, di mana media yang dipakai adalah Simon citrat agar
Dan tujuan dari uji ini adalah untuk mengetahui apakah bakteri tersebut menggunakan sitrat sebagai sumber karbon, yang mana dapat mengonversi sitrat menjadi oksaloasetat. Pada media Simon sitrat diberi indikator BTB atau Brome-Thymol Blue. Apabila bakteri menggunakan sitrat sebagai sumber karbon, maka media berubah menjadi basa dan berubah warna menjadi warna biru. Namun negatif jika tidak terjadi perubahan. Selanjutnya yaitu uji motilitas. Media yang dipakai adalah media yang bersifat semi-solid dengan kandungan agar-agar 0,2 sampai 0,4%. Tujuan dari uji ini adalah untuk mengetahui gerak kuman. Bisa memakai media MO atau motilitas ornitin atau SIM sulfida indol motility. Selain itu, juga SIM digunakan untuk melihat motilitas, bisa juga sebagai tes indol untuk dan pembentukan H2S. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Sarah, NIM 1610888. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Nabila. Kita akan masuk pada uji urinase. Nah, di mana tujuan dari pengerjaan uji urinase ini untuk mengetahui apakah kuman mempunyai enzim urease yang dapat menguraikan urea dan membentuk amonia. Media urea berisi indikator phenol red. Lalu kita masuk kepada uji TSA, yaitu triple sugar iron agar. Nah, tujuan dari tes ini adalah untuk mengetahui kemampuan kuman untuk memfermentasikan karbohidrat. Nah, pada media TSIA ini berisi 3 macam karbohidrat, yaitu glukosa, laktosa, dan sukrosa. Nah, indikator dari uji TSA ini yaitu phenol red yang menyebabkan perubahan warna dari merah orange menjadi kuning dalam suasana asam. Nah, glukosa berada di dasar media, sedangkan laktosa dan sukrosa berada di bagian lereng. Lalu selanjutnya uji gula-gula. Nah, uji ini digunakan untuk mengetahui apakah kuman memfermentasi masing-masing gula di atas membentuk asam. Media gula-gula ini terpisah dalam 5 tabung yang berbeda, dan media yang digunakan adalah masing-masing gula dengan konsentrasi 1% dalam pepton. Selanjutnya kita masuk ke cara kerja. Yang pertama ada uji hidrolisis pati, yang kedua uji karbohidrat, yang ketiga uji sitrat, yang keempat uji motilitas, dan yang kelima uji katalase. Baiklah, kita akan masuk ke cara kerja uji hidrolisis pati, di mana cara kerjanya itu yang pertama media pati steril yang dicairkan, lalu kemudian dituang ke dalam petri dan dibiarkan memadat. Lalu petri dibagi menjadi 2 kuadrat. Selanjutnya suspen biakan dalam tabung reaksi diambil dengan nos. Biakan 1 pada kuadran 1 dan biakan 2 pada kuadran 2. Digoreskan. Kemudian diinkubasi selama 24-48 jam. Selanjutnya iodin diteteskan ke atas permukaan koloni. Nah, uji positif terdapat daerah atau zona sekeliling koloni. Kemudian yang kedua itu uji sitrat. Uji di sini kita harus memiliki 3 tabung media miring Simon sitrat yang harus disiapkan. Untuk tabung yang pertama itu diinokulasi dengan bakteri E. coli. Tabung yang kedua itu diinokulasi dengan Enterobacter ooloaceae. Kemudian tabung yang ketiga itu sebagai kontrol. Kemudian ketiga tabung ini kita diinkubasi selama 48 jam dengan suhu 37 derajat Celcius. Kemudian kita amati perubahan warna dan uji positif yang ditandai dengan perubahan warna media dari hijau menjadi biru. Kemudian uji yang ketiga itu uji karbohidrat. Pertama media sukrosa kita masukkan ke dalam tabung. Kemudian yang kedua itu glukosa, yang ketiga itu laktosa. Kemudian tabung pertama itu reaksi disiapkan sebagai kontrol. Pada masing-masing tabung diberikan tabung Durham.
Selanjutnya bakteri ini ditentukan ke dalam tabung 1, 2, dan 3 diinokulasi. Selanjutnya diinkubasi selama 48 jam dengan suhu 37 derajat Celcius. Kemudian perubahan warna diamati, adanya gelembung pada tabung Durham sebagai uji positif. Kemudian untuk yang keempat, uji motilitas. Pertama, media SIM dalam tabung reaksi disiapkan. Selanjutnya bakteri diinokulasi dengan OC pada media dengan cara ditusukkan hingga setengah media pada tabung reaksi. Selanjutnya diinkubasi selama 24-25 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Terakhir, jejak pergerakan bakteri diamati. Yang terakhir, yang kelima, itu uji katalase. Pertama, gelas objek yang bersih disiapkan. Selanjutnya, 1 loop OC biarkan bakteri pada permukaan gelas objek. Diinokulasi. Kemudian 2-3 tetes air ditambahkan pada permukaan olesan. Terakhir, uji positif apabila terlihat pembentukan gelembung atau gelembung terbentuk dari hasil penguraian H2O. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Indri Widiantika. Saya akan menjelaskan NIM 1901053. Saya akan menjelaskan tentang uji katalase. Setelah dilakukan pengamatan sebanyak 2 kali, hasilnya pada spesies Staphylococcus, Salmonella typhi, Escherichia coli hasilnya positif, ditandai dengan adanya gelembung gas. Uji sukrosa pada bakteri Staphylococcus, percobaan pertama dan kedua hasilnya positif dengan warna kuning. Percobaan kedua hasilnya negatif. Percobaan ketiga pada tabung reaksi yang pertama hasilnya positif dengan warna kuning dan tabung reaksi yang kedua hasilnya negatif. Uji sukrosa pada bakteri Salmonella, pada percobaan pertama, kedua, dan ketiga hasilnya positif dengan warna kuning. Uji sukrosa pada Escherichia coli, percobaan pertama hasilnya positif dengan warna kuning. Percobaan kedua hasilnya positif pada tabung reaksi 1 dengan warna kuning dan yang kedua menghasilkan negatif dengan warna kuning. Percobaan yang ketiga hasilnya positif dengan warna kuning pada tabung reaksi yang pertama dan merah muda pada tabung reaksi yang kedua. Uji glukosa pada bakteri Staphylococcus, tabung reaksi yang pertama dan yang kedua hasilnya positif dengan warna kuning. Percobaan kedua hasilnya positif dengan warna kuning dan percobaan ketiga hasilnya positif dengan warna kuning. Uji glukosa pada Salmonella, percobaan 1, 2, dan 3 hasilnya positif dengan warna kuning. Uji glukosa pada bakteri Escherichia coli, percobaan pertama hasilnya positif dengan warna kuning, percobaan kedua hasilnya positif dengan warna kuning, percobaan ketiga tabung reaksi pertama hasilnya positif dengan warna kuning, tabung reaksi yang kedua hasilnya negatif dengan warna. Uji maltosa pada bakteri Staphylococcus, percobaan pertama hasilnya positif dengan warna kuning, percobaan kedua dan ketiga hasilnya pada tabung reaksi pertama hasilnya positif dengan warna kuning, percobaan kedua hasilnya negatif dengan warna kuning. Uji maltosa pada bakteri Salmonella, percobaan pertama, kedua, dan ketiga hasilnya positif dengan warna kuning. Uji laktosa pada Staphylococcus, di percobaan pertama menghasilkan hasil yang positif warna kuning, di percobaan kedua dan tiga menghasilkan positif warna kuning di tabung reaksi yang pertama, tabung reaksi yang kedua menghasilkan hasil yang negatif. Pada Salmonella, percobaan pertamanya menghasilkan hasil yang negatif warna kuning, percobaan 2 dan 3 menghasilkan hasil yang positif warnanya kuning. Pada Escherichia coli, percobaan 1 dan 2 menghasilkan hasil positif warna kuning, percobaan 3-nya menghasilkan positif warna kuning di reaksi yang pertama, di reaksi yang kedua menghasilkan hasil yang negatif. Uji Meteoret, pada Salmonella, percobaan 1 menghasilkan hasil yang positif berwarna merah muda, percobaan 2 dan 3 menghasilkan hasil yang negatif dan tidak ada perubahan warna. Pada Salmonella dan Escherichia coli, di percobaan 1, 2, dan 3 menghasilkan hasil yang negatif dan tidak ada perubahan warna. Uji urea, pada Staphylococcus, Salmonella, dan Escherichia coli menghasilkan hasil yang sama, yaitu positif dan berwarna merah muda. Uji sitrat, pada Staphylococcus, percobaan 1, 2, dan 3 menghasilkan hasil yang negatif. Pada Salmonella dan E. coli menghasilkan hasil yang positif dan berwarna biru.
Baiklah, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.